Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab tauhid seperti biasa pada siang ini, semoga Allah berkahi. Kita masuk ke bab 10, menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Dan seperti biasa saya akan berikan dulu kronologisnya. Tentu Bapak Ibu sekalian, dalam Islam ada beberapa jenis ibadah yang berhubungan dengan ibadah sunnah. Berhubungan dengan ibadah sunnah dan bukan wajib. Kalau wajib itu ada penekanan waktu, tempat, jumlah. Ya. Tapi kalau sunnah, apalagi tidak ditentukan jumlahnya misalnya, atau memang dia umumnya sunnah, maka dia bisa menjadi contoh untuk dilakukan di waktu yang lain. Seperti contohnya misal zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan di Idul Fitri, 2,5 kilo beras atau makanan pokok, itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya, tapi dia sunnah. Dia sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, walaupun ada pendapat sebagian ulama mewajibkannya. Tetapi ini pelajaran yang bisa diambil, kata para ulama, agar setiap muslim berpikir bagaimana dia bisa membagi makanan pokok yang dia keluarkan, tidak harus setahun sekali, tapi dia bisa keluarkan setiap hari misalnya dengan bersedekah mengeluarkan makanan pokok. Ya. Sama halnya dengan berkurban. Sebentar lagi kita masuk Idul Kurban insya Allah, tanggal 1 September nanti Idul Adha, sampai 3 hari setelah itu, tanggal 4 September kalau 2017 ini ya, tanggal 1 sampai tanggal 4, tanggal 10 sampai 13 dari bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari berkurban. Ini memang sangat ditekankan pada saat itu. Tetapi seseorang muslim boleh melakukan kurban itu atau menyembelih hewan dan memberikan makan ke orang lain di hari apa saja. Nah, dia sifatnya sunnah yang dianjurkan, gitu kan? Sunnah yang dianjurkan. Maka kita bicara masalah sembelihan. Sembelihan ini pahalanya sangat besar dan ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam Islam ada Idul Adha, kita tahu juga ada akikah, ya. Kemudian kita tahu juga kisah dari para nabi-nabi, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam, yang paling sering menyembelih buat tamu. Ini anjuran, ya, bagian daripada syariat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ibadah termasuk yang besar pahalanya adalah ibadah berkurban. Ya. Tapi berkurban ini ada syarat-syaratnya. Ya, harusnya tentu dari rezeki yang halal, kemudian hewan juga itu tidak cacat. Ya. Seperti kita bicara lingkup Idul Adha misalnya, akan kita datangi atau akan kita lalui insya Allah sebentar lagi. Semoga Allah dalam keadaan sehat dan juga panjang umur insya Allah, dan mampu mengerjakan ibadah itu. Di Idul Adha dianjurkan kita berkurban, dan kurban yang paling afdal domba yang berbulu putih dan berbercak hitam atau coklat. Datang setelahnya kambing, lalu setelahnya sapi dan unta. Jadi walaupun sapi dan unta itu lebih banyak dagingnya, tetap lebih afdal domba dan kambing. Tetap lebih afdal domba dan kambing. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkurban dengan 60 ekor domba. Dan pada saat itu ada unta. Unta lebih banyak dagingnya. Tapi kenapa Nabi SAW pilih kambing atau domba? Karena memang itu bagian agama yang paling afdal dalam masalah sembelihan. Dan kita tahu juga Nabi Ismail alaihissalam pada saat tidak jadi disembelih oleh ayahnya Ibrahim, digantikan apa oleh Allah? Kibas, ya, domba. Dan bukan digantikan hewan yang lain. Maka ini afdaliyahnya. Dan tentu syaratnya adalah kalau domba itu harus minimal 6 bulan dan kambing minimal 1 tahun. Sementara sapi itu minimal 2 tahun dan unta minimal 5 tahun, ya, umur. Jantan betina nggak ada masalah, yang penting sehat, tidak cacat. Ya. Dimaksud cacat ini cacat yang fatal, ya, patah tanduk, mata buta, kaki patah, ya. Kalau hanya sekedar ada kotoran, ada luka sedikit di kulitnya, itu tidak masuk dalam istilah cacat. Dan tentu saja memakan hewan kurban ini bagian daripada ibadah, asal disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, dalam Islam dianjurkan seseorang berkurban muslim, kemudian dia memakan sebagian dagingnya.
Dianjurkan itu, memakan sebagian dagingnya. Dan memakan daging kambing atau domba ini, itu bagian daripada ibadah. Jadi kalau ada orang yang selama ini teman-teman di sini hadir belum pernah makan kambing atau domba, harus ubah persepsi. Mulai tahun ini makan, ya, Idul Adha ini. Karena memang dia adalah bukan hewannya dan makanannya orang Arab, tapi kaum muslimin. Ada 3 dalil berhubungan dengan masalah itu. Dalil yang pertama adalah hadis Bukhari yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW sangat gemar memakan kambing. Domba maksudnya ya. Kambing dan domba ini sama saja. Jadi kalau seseorang makan kambing atau domba karena Rasulullah SAW gemar, maka dia dapat pahala. Yang kedua kita punya akikah. Dan akikah ini tanpa melihat dia dari suku mana, negara mana, mau orang bule dari Amerika, mau orang Arab dari Jazirah Arab, mau orang Melayu di Asia Tenggara, ataupun mau orang hitam dari Afrika, tetap saja sama. Kalau anaknya lahir laki-laki, 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing, dan tidak bisa diganti hewan lain. Karena memang Nabi SAW menyembelih buat Hasan dan Husain domba, ya, untuk kambing. Jadi ini jelas. Dan sunnahnya kalau kita akikah memakan sebagian dagingnya, tanpa melihat itu orang Arab kah, orang bule kah, yang penting dia Muslim. Atau orang Melayu kah, ini sama saja. Dalil yang ketiga yang berhubungan dengan masalah sunnahnya memakan kambing itu adalah Idul Adha. Nabi SAW menyembelih dengan domba dan kambing. Dan para sahabat umumnya berkurban dengan domba. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan mereka telah membeli 6 bulan sebelumnya, kemudian menggemukkannya, lalu dikurbankan di hari Idul Adha. Supaya pahalanya lebih besar. Ini kan. Kalau ada persepsi mengatakan bahwasanya makan daging kambing itu kolesterol, darah tinggi, itu isu semua. Enggak ada faktanya itu. Enggak ada penelitiannya masalah itu. Bahkan penelitian yang ada adalah protein daging kambing itu senyawa dengan protein manusia, yang berarti memang sebenarnya sehat dia kalau makan. Susunya juga susu yang sehat. Lalu menyebabkan kolesterol segala macam penyakit ini, itu penyebabnya karena bumbu dan bukan karena dagingnya. Jadi enggak ada hubungannya. Bumbu kalau kita pakai berlebihan, masalah garam, masalah ini segala macam, itu yang jadi masalah. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Kami tahu di Saudi, orang sampai umur 80 tahun, 90 tahun makan kambing tidak ada masalah. Ya. Dan ada yang mengatakan juga daging kambing panas lah segala macam. Di Timur Tengah panas, orang makan juga nggak apa-apa. Ya. Jadi persepsi yang salah, jadi harus kita luruskan. Ya. Dan biasanya yang membuat kita trauma, orang-orang trauma makan daging kambing ini karena dia mungkin datang ke restoran yang masaknya juga asal jadi, sembelihnya juga tidak sesuai dengan syariat mungkin ya. Banyaknya lemak, minyak-minyak yang dicampur, ini mungkin semua menjadi penyebab masalah itu. Tapi kalau enggak ya enggak ada masalah sama sekali. Baik, tentu yang dianjurkan dalam syariat untuk disembelih adalah hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Yang paling inti adalah 3 hewan ternak yang selalu jadi tolok ukur, kambing dan domba, sapi dan juga unta. Baik, bagaimana kalau orang menyembelih hewan selain itu seperti ayam, seperti kelinci, seperti kuda, yang selama hewan itu halal boleh, nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya di satu daerah itu terkenal makannya kelinci misalnya, atau makannya rusa, ya, atau apa saja hewan, karena hewan darat syaratnya kan tidak bertaring. Kalau tidak bertaring boleh dimakan. Nah, kalau bertaring ini tidak boleh. Satu-satunya hewan darat yang tidak bertaring, yang tidak boleh dimakan itu hanya keledai. Karena keledai tidak bertaring. Tapi kuda yang sejenis hampir sama dengan keledai itu halal. Baik itu zebranya ataupun kuda peliharaannya. Jadi ini semua boleh disembelih untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya harus membaca bismillah. Ya. Dan niat ini memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita makan untuk kebutuhan kita atau kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bahasan kita hari ini adalah orang yang menyembelih dengan menggunakan selain nama Allah atau bukan karena Allah. Ada 2 hal di sini ya. Dia menyembelih untuk selain Allah, seperti kasus misalnya dia menyembelih untuk kuburan, dia menyembelih untuk pohon, dia menyembelih untuk lautan. Ya. Biasanya niatnya untuk penjaga-penjaga, penjaga gua, penjaga lautan, penjaga pohon dan seterusnya. Ini syirik besar, nggak boleh.
Juga bisa saja dia membaca nama Allah tapi diserahkan untuk selain Allah. Seperti misalnya, contoh yang sama tadi, saya pernah dapat kasus di Makassar, pernah ada orang yang mau menurunkan kapal barunya di lautan, maka dia bilang, biasanya orang-orang pengusaha itu menyembelih kambing lalu melempar setelah disembelih di lautan. Saya tanya, untuk apa Pak? Ya untuk supaya kapalnya nggak diganggu oleh penjaga lautan. Nah, ini perbuatan syirik ini, nggak boleh ya. Ini yang sedang kita bahas. Nah ini ada dua, bisa saja memang dia sembelih dengan tidak membaca nama Allah, lalu dia lempar, memang untuk dewa-dewa itu, ini syirik besar. Bisa saja dia baca bismillah tapi untuk dewa, ini juga sama, perbuatan syirik. Ya. Nama bismillahnya menghalalkan sembelihan tapi menyerahkannya kepada selain daripada Allah SWT, bukan jalan Allah ini, apalagi perbuatan dosa seperti diberikan untuk syarat dukun misalnya, atau gua atau apa segala macam ini masuk dalam perbuatan syirik. Diangkat oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dalil yang pertama surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Al-An'am artinya hewan-hewan ya, memang karena berbicara masalah hewan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah hai Muhammad, ajarkan kepada semua umatmu, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan makna daripada nusuki yang diterjemahkan situ ibadah adalah sembelihan. Adalah sembelihan. Jadi karena besarnya ibadah sembelihan ini sampai dipartnerkan dengan sholat. Kemudian juga surah Al-Kautsar ayat 2 yang sudah masyhur ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli lirabbika wanhar. Dan sholatlah kalian untuk Tuhan kalian dan berkurbanlah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menuturkan kepada kami kepadaku empat kalimat. La'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdithan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat, artinya mengangkat berkah hidup seseorang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Allah melaknat, yang kedua orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nanti kita rincikan ini. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dan yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Sebagaimana saya katakan tadi, bisa dua keadaan. Memang dasarnya hewan itu disembelih untuk patung, untuk dewa, untuk penyihir, untuk syaitan, untuk pohon. Memang dia tidak baca bismillah, dan memang bukan untuk Allah dari awal. Sudah tidak baca bismillah dari awal juga untuk selain Allah. Ini sudah jelas syirik besar. Yang kedua masuk di dalamnya itu kalau orang membaca nama Allah tetapi memang dihidangkan atau diberikan untuk selain Allah. Gitu kan? Ini maksud selain Allah di sini adalah dikasih sesajen untuk dukun juga, atau dia lempar ke lautan. Tapi waktu dia sembelih dia baca bismillah. Nah kadang-kadang orang terkecoh dengan itu. Kadang-kadang banyak dukun yang kalau dia lihat orang yang datang jadi pasiennya ini mungkin cenderung dengan agama, maka sering dia kasih kertas-kertas doa, tulisannya seakan-akan ada doanya. 2-3 baris, 4-5 baris, sisanya nanti semua kalimat-kalimat kesyirikan. Ya, sebagaimana juga seperti ini. Jadi dia bisa bilang, sembelih saja baca bismillah, tapi nanti lempar dagingnya ke gua ini, masukkan ke lubang ini, simpan di kuburan ini, gitu kan? Seperti itulah. Dan ini semua masuk di dalamnya. Allah melaknat artinya Allah mengangkat berkah hidupnya. Ya. Jadi tidak boleh dianggap remeh teman-teman sekalian, karena pengaruhnya sangat besar sekali. Ya. Kemudian Allah melaknat yang kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Baik secara langsung dia bilang misalnya, ya, melaknat itu bisa mengatakan sial, kalimat buruk lah. Ya. Dia bilang sama ibunya sial, atau ayahnya sial, atau siapa sajalah. Ya. Atau dengan cara lain dia melaknat orang tuanya orang lain, temannya misalnya, lalu temannya itu melaknat ya, orang tuanya dia. Makanya kata Nabi SAW, ya, Allah murka dengan orang yang melaknat dan mendurhaka, melaknat kedua orang tuanya.
Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau laknat orang tuanya nih? Kayaknya nggak mungkin gitu, kata para sahabat. Kata Nabi SAW, dia mencaci maki orang tua temannya atau musuhnya, sehingga musuhnya atau temannya itu mencaci maki orang tuanya. Maka sama saja dia yang sedang mencaci orang tuanya. Itu yang dimaksud dengan melaknat kedua orang tua. Pasti dia akan mengatakan itu orang itu berhasil sembuh. Kau juga minta. Sedikit saja kita niat, sudah cukup berbuat syirik. Ya. Ini bahaya sekali. Maka tidak boleh sama sekali kita menyerahkan sesuatu kepada selain Allah. Ya. Di sini tentu yang dimaksud dengan lalat, walaupun lalat tidak disembeli, tapi artinya dia menghidangkan sesajen buat selain Allah, untuk berhala. Dan ini hukumnya haram. Tidak boleh dalam Islam. Apapun yang kita keluarkan dan kita dapatkan semua dari dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke kandungan bab ini. Yang pertama, tafsir ayat dalam surah Al-An'am. Tadi sudah dijelaskan surah Al-An'am itu ya. Yang pertama 162 sampai 163. Artinya memang makna nusuk tadi adalah sembelihan. Yang kedua, tafsir ayat dalam surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, ada perintah untuk mengerjakan sembelihan. Yang ketiga, dalam hadis tersebut di atas, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Jadi tadi yang sudah jadi bahasan kita ini, tidak boleh sama sekali menyembelih dan akan dilaknat. Dari 4 orang yang dilaknat tadi, yang paling pertama adalah orang yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Yang keempat, dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan diantaranya adalah dengan melaknat bapak ibu orang lain, lalu orang lain itu melaknat bapak dan ibunya atau bapak ibu orang tersebut. Yang kelima, dilaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah. Sudah saya kasih contoh tadi. Yang keenam, dilaknat pula orang yang mengubah tanda batas tanah, yaitu mengubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur. Yang ketujuh, ada perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Jadi kita tidak boleh melaknat orang tertentu. Misalnya kita mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Ucapan saya di video ini, ada hadis lain yang berbunyi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ya, akan menjawab permintaannya, atau kalau siapapun yang melontarkan kalimat laknat atau kufur kepada seseorang, maka kalimat tersebut akan naik ke langit lalu ditolak, dia akan ke arah timur dan barat ditolak, maka dia akan kembali kepada pengucapnya atau orang yang sedang dijadikan target, atau orang yang mengucapkan. Kalau dia ucapkan kepada seseorang, ternyata orang itu layak kena laknat, kalau tidak akan kembali kepada dia. Tapi kalau melaknat secara umum tanah, makanya Nabi SAW seringkali menggunakan kalimat ini, Bapak Ibu sekalian. Seperti kasus pernah beliau menemukan beberapa orang sahabat tidak sholat Jumat. Beliau tahu siapa pelakunya, tapi Nabi tidak bilang, kenapa si fulan tidak sholat Jumat? Nabi mengatakan, sesungguhnya ada sebagian kaum yang meninggalkan Jumat. Kalau mereka tidak memperbaiki itu, maka Allah pasti niscaya akan menutup hati-hati mereka sehingga mereka tidak dapat petunjuk lagi. Jadi Nabi SAW tahu siapa pelakunya, tapi Nabi mengingatkan secara global, ya, bukan secara individu yang ditujukan laknat itu. Selanjutnya, yang ke-8, kisah seekor lalat tersebut merupakan kisah yang penting, ya, yang penting sekali, maksudnya perlu sekali untuk difahami, karena hanya menyumbang saja supaya selamat nyawanya masuk neraka. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau menyumbang walaupun seekor lalat kepada selain Allah, maka dibunuh lalu dia masuk surga. Toh juga kita pasti akan mati, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita mati dalam keadaan membela agama Allah, itu mulia sekali. Walaupun kita waktu itu tidak bertemu dengan musuh yang akan menusuk kita, ditidur di atas ranjang pun akan mati kalau tiba ajalnya. Maka nggak ada hubungannya. Jangan takut dengan membela kebenaran sehingga akhirnya mati. Yang ke-8 ya. 9. Bahwa orang yang masuk neraka itu disebabkan karena ia mempersembahkan kurban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Akan tapi dia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk para pemuja berhala itu. Tapi gara-gara itu tetap masuk neraka. Yang ke-10, mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman. Bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi eksekusi
hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka. Padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Mereka cuma minta itu saja, ajukan apa saja sesuatu. Tapi dia tolak, akhirnya sampai dibunuh dan dia mati syahid gara-gara itu. Yang ke-11, orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang muslim. Sebab seandainya dia orang kafir, Rasulullah SAW tidak akan bersabda masuk neraka karena seekor lalat. Kalau orang kafir mau seekor lalat atau tidak dalam kekufurannya, maka dia tetap masuk neraka. Tapi ini menandakan yang diingatkan adalah muslim. Dan sudah sering kita sebutkan ini teman-teman sekalian. Banyak sekali orang Islam yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama ini. Banyak sekali. Ya, menyembeli untuk kuburan ya. Ini banyak sekali untuk lautan, untuk pohon, untuk gua. Padahal orang muslim atau untuk tanamannya ya. Bahkan tidak jarang banyak petani ya, yang sengaja menganggap dengan menumpahkan darah hewan di situ maka akan berkah, akan begini dan begitu. Pada sebenarnya sembelihannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, hadis ini merupakan suatu bukti bahwa atau bagi hadis yang sahih yang menyatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri, dan neraka pun demikian halnya. Jadi bayangkan orang ini tadinya bisa masuk surga sebenarnya. Tapi karena dia kasih lalat saja dianggap remeh, lah cuman lalat, tidak apa-apalah buat berhala. Gara-gara itu masuk neraka. Dan sebaliknya orang tadi disuruh kasih, enggak, saya enggak mau. Ditebas lehernya, masuk surga. Maka begitu mudahnya orang mendapatkan surga dan neraka. Tinggal dia harus jeli dalam menentukan jalannya. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Dan ini tentu hadis ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW pada saat terjadi perang Khaybar. Jadi pernah ada satu orang Arab Badui baru masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia lihat rupanya sementara muslimin lagi berperang, dia lihat sholatnya, dia dengar ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, dia ngerti orang ini, orang Badui. Sementara Nabi SAW mengepung sudah berapa hari, maka dia pun datang dan berkata, dia mau masuk Islam. Dia mau masuk Islam. Maka Nabi SAW baiklah mengatakan, silakan. Dia ucapkan syahadat. Waktu itu Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang, karena benteng Yahudi dari sekian benteng Yahudi ada satu sudah tembus, dan sudah ada harta rampasan perang. Maka Nabi SAW bilang kepada yang membagi, kasih orang ini juga. Ternyata orang itu waktu dengar, dia bilang, tidak ya Rasulullah, saya tidak mau harta. Saya masuk Islam bukan untuk itu. Saya masuk Islam karena saya termotivasi ingin seperti teman-teman anda ini. Maksudnya para sahabat. Mereka jauh-jauh dari Madinah, tinggalkan kota mereka, keluarga mereka, harta mereka ke sini. Tujuannya untuk mengejar surga dengan mati syahid. Maka saya berharap panah Yahudi terlepas, kemudian kena dada saya di sini dan tembus di sini. Maka awal dikecamukkan takbir, anak-anak panah Yahudi banyak yang terserang di pasukan muslimin. Termasuk orang yang pertama mati adalah orang tadi. Kena anak panah di titik yang dia tunjuk. Waktu dia tergelepar, lalu kemudian datanglah orang-orang menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah terjadi begini. Maka Nabi SAW pada saat itu mendatangi sambil mengatakan, huwa, apakah ini orangnya tadi? Maka kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Orang ini tadi betul-betul dia jujur, dia minta agar Allah matikan dia syahid, baru masuk Islam. Sudah mati. Kata Nabi SAW, dan siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Nah begitu syahadat mati syahid, gitu kan. Lalu beliau bersabda, ketahuilah, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Azan, sholat, baca Quran, ada orang tua bakti, sedekah pada saudara, semua kesempatan dilakukan, mati masuk surga. Begitu mudahnya. Dan sebaliknya, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Dia ugal-ugalan, dia ke diskotik, dia ke bar, mabuk-mabukan, pulang tabrakan, mati masuk neraka. Begitu dekatnya orang dengan surga dan nerakanya gitu. Yang terakhir, yang ke-13, mengetahui bahwa amalan hati adalah tolok ukur yang terpenting sampai pun ya, bagi para pemuja berhala. Jadi pemuja berhala pun mereka menganggap bahwasanya butuh ketulusan, walaupun mereka menyembah selain Allah, mereka juga lakukan dengan ketulusan. Saking tulusnya sama berhala sampai mereka kasih syarat tidak boleh ada yang lewat kecuali harus menyumbang. Kalau enggak mereka bunuh. Ini menandakan hati seseorang memang harusnya dikontrol.
Karena dia adalah mahkota kehidupan, mahkota badan ini. Kalau dia baik, dia akan baik yang lain, dia akan membantu yang lain. Kalau dia buruk, maka dia akan merusak yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih ya. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah, kalau dia baik maka dia akan membantu yang lain, kalau dia buruk maka dia akan merusak yang lain. Itulah jantung atau hati manusia. Bab ke-11 masih masalah menyembelih. Menyembelih binatang dengan niat karena Allah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Jadi kalau misalnya ada kuburan di dekat rumah, biasa orang datang menyembelih selain Allah di situ. Kita mau Idul Kurban, Idul Adha. Lalu kita mau nyembelih di tempat itu. Karena tempat padat misalnya atau tempat lebih dekat dengan rumah kita, lalu kita sembelih itu tidak boleh. Kalau tempat itu sudah pernah dipakai untuk berbuat syirik, nggak boleh kita lakukan ibadah di situ. Itu dilarang. Itu babnya. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 107 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la takun fihi abada lamasjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yutahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang pendusta. Dalam sumpahnya, janganlah kamu sholat, hai Muhammad, di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba, sejak hari pertama didirikan adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Saya rincikan dulu ayat ini ya. Ayat ini mesti dirincikan. Jadi yang dimaksud dengan masjid dirar di potongan ayat pertama ya. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Ya. Ini digarisbawahi, kasih angka 1 di bukunya. Yang dimaksud dengan masjid dirar, masjid yang dibangun di atas kekufuran. Jadi masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir, kemudian dengan tujuan memerangi Islam. Dan ini yang pertama disebut dengan masjid dirar adalah masjid yang dibangun oleh orang munafik di Madinah. Sebelum berangkatnya baginda Nabi SAW ke Tabuk, maka mereka membangun masjid dengan tujuan untuk mengatur strategi merusak muslimin. Dipimpin oleh 2 orang, Abdullah bin Abi Salul dan Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq. Dua-duanya ini adalah pimpinan orang munafik di Madinah. Dan Abdullah bin Abi Salul mengatur strategi penghancuran umat Islam dari dalam Madinah. Abu Amir mengatur dari negeri Syam. Waktu Nabi SAW mau pergi perang Tabuk ya, tahun 9 Hijriah, maka pada saat itu teman-teman sekalian 8 atau 9 Hijriah, saya lupa ingat ya, yang jelas antara 8 sampai 9 Hijriah. Maka mereka pun memanggil Nabi SAW untuk sholat imami di situ. Tapi Nabi SAW mengatakan, saya sekarang sibuk untuk mengurus peperangan, maka saya tidak bisa. Nanti kalau saya pulang dari perang Tabuk, mungkin saya lihat bagaimana keputusannya Allah. Maka waktu Nabi SAW pergi jihad ke perang Tabuk, orang munafik banyak yang tidak ikut. Dan mereka berusaha untuk mengatur strategi memerangi sekali lagi muslimin dari situ. Begitu akan masuk kota Madinah pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW dapat perintah untuk membakar masjid itu. Masjid mereka. Ya. Dan ini tentu perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Tidak semua masjid boleh kita bakar, bahkan tidak boleh dalam Islam ya. Tapi ini wahyu turun menyuruh bakar, karena memang sengaja ternyata masjid itu dibangun dari harta-harta orang munafik, dan tujuannya di dalam itu bukan sholat 5 waktu, tapi mengatur strategi, berkedok dengan bangunannya, kalau itu adalah masjid, untuk memerangi muslimin, berkedok di situ.
Maka datanglah dua orang sahabat Nabi yang datang ke Madinah lebih dulu, lalu kemudian membakar masjid tersebut, dan orang munafik tidak bisa buat apa-apa pada saat itu. Itu yang dimaksud dengan masjid dirar. Isinya adalah kata Allah, dan di antara orang munafik ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antaranya. Mereka menunggu kedatangan, di garis bawah nomor 2 dulu di sini. Mereka mendirikan masjid yang untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk menemukan seperti ini ada masjid dimanapun dia, di dalamnya bercampur orang kafir, di dalamnya punya strategi memerangi muslimin, nggak dipakai sholat 5 waktu, maka ini boleh dihancurkan. Tapi kalau dipakai sholat 5 waktu di wilayah Islam kayak kita di Indonesia, alhamdulillah, di negara-negara Islam yang lain tidak ada masalah, itu tidak boleh sama sekali kita akan gugat. Kemudian potongan yang ketiga adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di sini, dan mereka menunggu serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ini turunnya kepada Abu Amir Al-Fasiq. Kelihatan enggak? Kelihatan itu tadi? Hah? Kok senyap ini? Bisa khusyuk, bisa ngantuk, salah satunya. Tadi kena bakso, Masya Allah. Langsung ngantuk ya. Sudah mulai ada orang belajar ruku. Kalau saya tambah lambat bicara, tambah ngantuk nanti. Baik, jadi tadi yang dimaksud dengan, kita kan bedah ayat ini. Yang dimaksud dengan masjid dirar sudah kita jelaskan, ya kan? Kemudian masjid dirar cirinya adalah yang kedua tadi ini. Masalah masjid didirikan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Kemudian potongan yang ketiga, serta mereka menunggu ya orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ini turunnya potongan ini untuk Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir ini dulu pemimpin orang Madinah. Pemimpin orang Madinah. Dia sebelum datang Nabi SAW ke Madinah, sebelum masuk Islam penduduk Madinah, dia dulu hampir dinobatkan jadi raja. Tapi waktu Islam masuk ke Madinah dan Nabi SAW hijrah, maka dia ditinggalkan oleh kaumnya. Dia sakit hati, dia nggak mau masuk Islam, dia pergi ke negeri Syam. Dan dia menjadi orang munafik. Ya. Maka dia mendapatkan julukan Abu Amir ini Al-Fasiq. Fasik ini maksudnya orang yang jauh dari agama, bobrok. Ya. Ini yang dimaksud oleh Allah. Dan mereka menunggu. Jadi masjid dirar yang dibangun oleh orang munafik itu, Abdullah bin Abi Salul yang membangun di Madinah menginformasikan kepada Abu Amir Al-Fasiq di negeri Syam, datanglah ke sini, nanti kamu akan kami angkat menjadi pemimpin kami, jadi imam kami, segala macam, pura-pura masuk Islam. Makanya yang dimaksud dengan, dan mereka menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah. Waktu ditanya, kenapa kalian bangun masjid ini? Orang-orang munafik, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Ini aja baik kok, ini masjid itu pakai sholat. Dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Maka kalau ada sholat, ada masjid seperti ini, Allah melarang Rasulnya SAW untuk sholat di situ. Tidak boleh kita sholat di masjid yang dibangun misalnya hanya untuk memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi kaum muslimin, mengatur strategi, memecah belah di antara mereka. Nabi SAW dilarang, janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Ini potongan yang keempat ya, kasih angka 4 itu. Tentang tidak bolehnya sholat di dalam masjid dirar. Yang kelima, potongannya adalah kalimat sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Maksudnya masjid Kuba. Ini keutamaan Masjid Kuba. Dan Masjid Kuba adalah masjid yang paling pertama dibangun Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah. Sebagian ulama mengatakan ini adalah masjid pertama dalam Islam. Karena Masjid Haram Mekah sudah ada. Dibangun oleh Ibrahim AS. Masjid Aqsa dibangun oleh Ibrahim AS. Jaraknya 40 tahun. Tapi masjid setelah dinobatkan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, nggak ada yang dibangun di Mekah. Dan pertama kali dibangun di Madinah namanya Masjid Kuba. Di hari pertama tiba di Madinah. Dan Masjid Kuba punya keutamaan. Kata Nabi SAW, siapa yang bersuci di rumahnya,
Dan itu kalau kita teman-teman datang umroh atau haji di hotelnya, ya. Saya yang bersuci dia wudu, maksudnya di rumahnya atau di hotelnya, kemudian dia datang ke Masjid Kuba sholat 2 rakaat saja, tahiyat masjid, maka pahalanya sama dengan umroh. Ya. Fadilahnya besar sekali sholat di Masjid Kuba, dan Nabi SAW kadang-kadang dalam seminggu mendatangi 2 kali Masjid Kuba. Ya. Ini bagian yang potongan yang keberapa? Yang kelima tadi, ya. Keutamaan Masjid Kuba. Dan Allah sebutkan keutamanya adalah dia adalah masjid yang didirikan di atas takwa, maksudnya adalah kepatuhan kepada Allah. Uang yang dipakai uang halal, dan yang bangun juga orang-orang beriman. Kemudian kata Allah SWT, sejak hari pertama dibangun dengan ketakwaan, lebih patut kamu sholat di dalamnya. Artinya cari masjid-masjid yang baik. Yang terakhir, yang keenam adalah disebutkan tentang ciri orang yang ada di sekitar Masjid Kuba. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, atau orang yang suka membersihkan diri, suci. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Di sini penduduk Kuba, Bapak Ibu sekalian, suka menggabungkan antara istinja sama istijmar. Istinja artinya membersihkan diri, cebok dengan air. Kalau istijmar membersihkan dengan batu kalau tidak ada air. Jadi kita pakai batu atau kita pakai benda kering kalau tidak ada air. Tapi penduduk Kuba tidak, mereka gabungkan dua-duanya. Mereka sudah cebok dengan air, juga pakai batu. Makanya Allah bilang, di dalamnya atau di sekitarnya ada orang-orang yang suka kebersihan. Dan Allah suka dengan kebersihan itu. Ya. Itu untuk pelajaran juga dalam Islam. Kalau Islam menyuruh kita bersih, rapi. Dan ada hadis banyak yang menjelaskan masalah itu, seperti misalnya, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan. Ya. Dan rumah yang atau pribadi atau rumah yang kotor, maka ini disukai oleh syaitan. Makanya syaitan suka tempat yang kotor, yang berantakan. Ya. Memang wajar itu kalau rumah-rumah yang tidak dihuni, runtuh, kotor, itu disukai sama syaitan, iya. Tapi rumah bersih itu seperti, atau pribadi yang bersih seperti kalau syaitan lihat rumah bersih seperti kalau kita lihat rumah yang kotor. Bagi dia itu sebuah tempat yang nyaman. Ya. Makanya Allah bilang Allah suka dengan kebersihan. Baik, kita masuk kepada hadis Nabi SAW melalui Thabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, "Nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, hal fiha wathanun min awthanil jahiliyyah yu'bad? Qalu la. Qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah SAW, awfi binadrik, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillahi wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Ada seseorang yang pernah bernazar akan menyembelih seekor unta di Buwanah. Dan Buwanah ada footnote nomor 39 di bawah, nama suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam, atau anak bukit sebelah Yambuk. Yambuk nama kota. Tulis saya dalam kurung, kalau yang pegang buku Yambuk itu di bawah di footnote nama kota. Termasuk kota yang subur di Saudi namanya Yambuk, penuh dengan tanaman, pinggir lautan, ya. Udaranya juga bagus, ya. Jadi kalau kita biasa rasa di Mekah dan Madinah panas, itu daerah-daerah ini Yambuk, Taif, ini kota-kota yang dingin, yang enak, yang sejuk. Jadi ada pernah seorang sahabat bernazar kalau urusannya selesai dia mau sembelih unta di Buwanah. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi SAW. Nabi pun kembali bertanya, maksudnya dia tanya hukumnya, boleh nggak? Saya pernah nazar dan nazar saya sudah dipenuhi nih. Maksudnya hajat saya Allah penuhi, saya mau nyembelih unta di Buwanah. Nabi balik bertanya sallallahu alaihi wasallam, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Pernah nggak dulu situ ada berhala disembah? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Maka mereka menjawab tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nadarmu itu, karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nadar dalam maksiat kepada Allah. Jadi tempat bekas dipakai pun menyembelih selain Allah tidak boleh dipakai lagi menyembelih untuk Allah, gitu kan? Dikatakan di sini, dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi tidak boleh orang bernazar pada hal yang bukan haknya.
Misal, kalau penyakit saya sembuh, saya mau sedekahkan motornya tetangga. Lah ini contoh. Bukan milik dia. Lah ini contoh saja. Atau misal tidak usah tetangga, orang tuanya misalnya. Seorang anak bilang, kalau saya lulus sekolah, saya mau bersedekah dengan makanan, tapi makanan dari rumah bukan punya dia, punya orang tuanya. Tidak bisa, kecuali dia memang punya dia, baru dia bisa nazar. Ini juga pernah terjadi, ada seorang wanita, sahabiat Nabi, dia sama suaminya lagi bekerja di kebun kurma. Rupanya ada satu suku, namanya suku Ghatafan. Waktu itu masih dalam keadaan kafir ya. Suku ini masuk ke Madinah dengan pimpinannya, dengan anak pimpinannya mereka. Lalu dia mau nyerang Madinah, tapi dia takut masuk ke Madinah. Pasukan ini takut masuk di Madinah, karena jumlahnya sedikit. Maka mereka menyerang kebun kurma itu, dan ditemukanlah si muslim sama istrinya. Rupanya si suaminya yang muslimnya dibunuh oleh mereka, lalu diambil untanya, diambil juga kuda dan unta di situ, lalu diambil beberapa kurma, lalu diambil istrinya. Dibawalah perempuan ini sama penjahat suku Arab ini. Dibawa pergi. Salah satu yang diambil adalah unta Nabi Muhammad SAW. Jadi unta Nabi biasanya ditaruh di kebun kurmanya orang ini untuk dikasih makan. Rupanya jalanlah. Musuh ini sampai ke suku mereka jauh sekali dari Madinah. Perjalanan sehari semalam. Pas tiba di sana, rupanya si perempuan ini menceritakan, ya, waktu di malam hari, orang-orang suku itu lagi tidur, dia bilang, saya tiba-tiba lepas, nggak ada yang jaga. Maka saya pun menaiki unta. Jadi unta Nabi yang dia naiki. Kan tadi unta-unta ini ada dicuri. Lalu dia naikin untanya Nabi SAW. Orang perempuan ini lalu dia bilang, saya tidak tahu, saya hanya niat untuk sampai ke Madinah sambil berdoa, ya Allah sampaikan saya di Madinah. Lalu saya pun menepuk unta tersebut dan unta itu jalan. Dengan hikmah Allah, 2 hari perjalanan, perempuan ini tidak tahu kemana arah, karena padang pasir, tiba-tiba depan matanya sudah kota Madinah. Allah sampaikan dia di Madinah. Ini kisah nyata. Itu tiba di Madinah, maka dia ceritakan semua kepada Nabi SAW. Begini ceritanya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Alhamdulillah telah menyelamatkan kau. Lalu si perempuan ini bilang, ya Rasulullah, di tengah jalan, waktu saya lagi menuju ke Madinah, saya niat. Saya bilang kalau seandainya saya selamat sampai ke Madinah, saya akan sembeli unta ini. Kata Nabi SAW, sungguh buruk yang kau lakukan. Unta ini telah menyelamatkan kamu, baru kamu niat menyembelihnya, gitu kan? Terlebih lagi, unta ini bukan punyamu. Lalu keluarlah sabda Nabi SAW, tidak ada nazar kecuali pada milik sendiri. Tidak bisa nazar dengan haknya orang. Ya, seperti itulah. Baik, kita ambil sekarang kandungan babnya. Yang pertama tafsir firman Allah tersebut di atas tadi, maksudnya tafsir surah yang sudah kita jelaskan, At-Taubah 107-108. Ada berapa pelajaran tadi? 6. Ya, 6 poin yang kita bisa ambil. Ingat, ilmu itu yang ada dalam dada, bukan yang ditulisan. Begitu pepatah bahasa Arab mengatakan, al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu yang berbekas di hati dan bukan yang berbekas di tulisan. Tulisan pelengkap, tapi hatinya harus berbekas. Jangan nanti saya tanya di bab yang lalu kita pelajari tentang ini, masih ingat nggak? Buka dulu tulisannya. Yang kedua, kemaksiatan bisa membawa pengaruh di muka bumi. Demikian halnya ketaatan kepada Allah. Jadi artinya kalau orang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Sebagaimana orang kalau maksiat, dia juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentu diambil dari hadis tadi itu ya. Yang ketiga, jadi misalnya kalau kita misalnya contoh saja, kita membeli rumah bekas orang ahli ibadah, itu bagus. Dibandingkan kita beli tempat yang tadinya disembah berhala di situ. Atau dilakukan banyak, misalnya rumah bekas dukun. Ya. Nah ini semua masalah ini, karena dia sudah banyak buat masalah di situ. Mungkin dia sudah menyembelih sesajen, menyembelih untuk Allah, mungkin dia sudah pernah sesajen untuk selain Allah, ini masalah. Jadi tempat itu pun berpengaruh. Ya. Sampai juga dengan masalah tunggangan. Pernah ada seorang, ada pernah unta di Madinah, lewat nggak ada yang sentuh, gitu kan? Tidak ada yang sentuh, tidak ada, ditanya pemiliknya, orang tidak ada yang mau jawab gitu. Ditanya kenapa?
Ya, karena unta ini telah, jadi pernah ada satu waktu ada orang datang lalu orang itu mau naikin, mau tunggangin. Kata Nabi SAW, turunkan semua barang-barangmu. Kenapa? Karena unta ini pernah dilaknat oleh pemiliknya. Riwayat lain dikatakan ada seorang wanita, dia naik unta, kemudian unta itu tidak sengaja kesentuh batu, hampir jatuh. Sehingga ibu ini kaget. Lalu dia mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Dia bilang sama untanya. Maka apa kata Nabi SAW? Turunkan wanita ini dan barang-barangnya dan biarkan unta itu pergi karena unta itu sudah dilaknat. Tidak bolehnya orang mengucapkan kalimat-kalimat buruk gitu kan. Tidak boleh sama sekali. Ini seperti misalnya di Indonesia sering orang bilang sial. Ban mobilnya pecah sial. Ini sial. Tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Jadi itu punya efek. Itulah poin tadi yang kedua. Kemaksiatan bisa membawa pengaruh di muka bumi, demikian pula ketaatan. Yang ketiga, masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan keraguan itu. Ya. Jadi kalau sesuatu belum nyata, belum jelas, jangan ditempuh. Makanya di sini tadi sahabat ini dia mau bernazar, tapi di sana seperti misalnya gini, saya mau menyembeli kalau anak saya sembuh, kalau saya sembuh, kalau saya lulus, saya mau menyembeli di perkampungan Surabaya misalnya, cari pedalaman Jawa Timur. Maka untuk apa ini? Sesuatu yang tidak perlu. Artinya dia bisa bernazar di tempatnya dia. Tidak perlu dia datang ke sesuatu yang tidak jelas buat dia. Seperti orang yang tadi, untuk apa dia ke Buana? Dia bisa bernazar sebenarnya di Mekah. Maka Nabi SAW tanya, di sana ada berhala nggak? Sana pernah begini nggak? Dipastikan dulu semua. Kalau tidak ada, baru apa boleh buat dia jalankan. Dan hukum nazar di sini teman-teman sekalian, hukumnya makruh kalau untuk nazar, makruh. Jadi lebih baik tidak nazar. Karena nazar itu dalam hadis lain dikatakan sepelit-pelit niat. Ya. Jadi kalau orang biasa nazar, misalnya kalau saya sembuh saya sedekah, berarti kalau tidak ada penyakitnya tidak mau sedekah ini. Ya. Jadi beda nazar dengan orang kalau begitu berhasil lalu kemudian dia sedekah. Dia tidak hubungkan, dia tidak kasih syarat. Karena kan syaratnya kalau saya sembuh, kalau saya ini, kalau tidak gimana? Ya. Maka itu dalam hadis dikatakan seburuk-buruk niat atau seburuk-buruk perbuatan. Tapi dia tidak haram, dia makruh hukumnya. Kenapa dimakruhkan oleh para ulama? Karena ada hadis tadi yang menegur itu, yang mengingatkan masyarakat. Dan juga dari sisi lain, kalau berhasil apa yang kita inginkan, maka menjalankan nazar wajib. Selama nazar itu bukan nazar yang haram. Misalnya menyembelih, misalnya puasa, dia harus jalankan. Tapi kalau dia nazar maksiat kepada Allah tidak ada, batal. Misal kalau saya sembuh penyakit, saya mau pergi bersemedi 3 hari di gunung ini, ya. Atau saya mau ke pohon itu tidak ada nazar seperti itu. Tapi kalau nazar yang sesuai dengan syar'i, kalau berhasil dia wajib jalankan. Yang keempat, bila perlu seorang mufti sebelum memberikan fatwanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Jadi seorang dai, seorang ustadz tak boleh buru-buru menjawab. Tanya kalau memang tidak jelas. Apa yang dimaksud? Perjelas, berikan contoh. Dia boleh tanya. Supaya apa yang dia jawab itu pasti. Ya. Yang kelima, tidak dilarang menentukan suatu tempat tertentu untuk melaksanakan nazar. Selama tempat itu bebas dari hal-hal yang terlarang. Yang keenam, akan tetapi jika pernah salah satu dari berhala-berhala kaum jahiliyah. Ya. Jika pernah salah satu dari berhala-berhala kaum jahiliyah meskipun sudah tidak ada lagi, maka dilarang melaksanakan nazar di tempat itu. Termasuk kalau misalnya tempat itu belum dibersihkan sama sekali ya. Tentu dimaksud sini kalau memang tempat-tempat itu sudah pernah dipakai dan tidak pernah diperbaiki. Jadi misal ada satu rumah pernah dipakai oleh dukun. Kemudian tempat ini tidak pernah sama sekali dibersihkan. Dalam arti kata tidak pernah orang dukun itu bertaubat, tidak pernah rumah itu dibeli oleh satu orang soleh kemudian dia bersihkan, misalnya dia rombak, maka tempat itu menjadi tidak boleh kita tinggalin. Ya. Tapi kalau tempat itu sudah pernah dibersihkan, seperti kasus Mekah dulu penuh dengan berhala juga. Tapi Nabi SAW bersihkan, hancurin berhala-berhalanya, kemudian beliau jadikan sebagai kota Islam. Ya, itu lain, gitu kan. Yang ketujuh, dan dilarang pula melakukan nazar di suatu tempat jika di tempat itu pernah dilakukan salah satu dari perayaan hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian.
Yang kedelapan, tidak boleh melaksanakan nadar di tempat tersebut karena nadar tersebut termasuk kategori nadar maksiat. Ini semua sudah saya rasa difahami. Yang kesembilan, harus dihindari perbuatan yang menyerupai kaum musyrikin dalam cara keagamaan dan perayaan hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Jadi semua yang berhubungan dengan mereka harus dijauhi, tidak boleh sama. Apapun itu, pakaian, penampilan, cara bicara, segala macam termasuk dalam masalah ibadah-ibadah mereka. Apalagi itu dasarnya simbol ibadah mereka ya, sama sekali nggak boleh. Yang terakhir yang ke-11, dan seseorang tidak boleh bernadar dalam hal yang bukan miliknya. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi contoh-contohnya. Kita masuk ke bab ke-12 dan ini yang terakhir. Kalau ada pertanyaan setelah ini silakan, karena masih berhubungan dengan masalah nazar. Termasuk syirik adalah bernazar bukan karena Allah. Saya sudah sebutkan tadi, nazar hukumnya makruh. Tapi kalau berhasil, wajib dijalankan, gitu kan? Tapi kalau ada orang nazar kepada selain Allah, ini jelas mutlak, musyrik. Jadi seperti misalnya dia bernazar, kalau dia berhasil begini dan begitu, dia akan datangi gunung ini, dia akan datangi dewa itu, dia akan datangi pohon ini, dan seterusnya. Dalam surah Al-Insan dalil pertama ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Saksi bahasan menunaikan nazarnya. Jadi kalau orang sudah terlanjur nazar, dia jalankan. Saya mau akhir bulan, nazar itu seperti janji sama Allah ya. Saya mau nanti akhir bulan pada saat terima gaji, Allah mudahin saya terima gaji, saya mau kasih anak yatim 1 karung beras. Nazar itu. Kalau berhasil dia terima gaji, dia harus jalankan. Ya. Selama bukan maksiat boleh. Tapi kalau nazar kepada pelanggaran agama tidak boleh. Hukumnya haram. Dalil yang kedua surah Al-Baqarah ayat 270 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadarkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi berarti Allah SWT tahu masalah nazar itu ya. Dan hadis dalam bab ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Akan tapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nazar itu. Jadi kalau kita memang niatnya mau melakukan sesuatu karena Allah, maka nggak ada masalah. Tapi kalau untuk bermaksiat, misalnya kalau saya sehat dari penyakit, saya akan keluar negeri sama si fulan atau si fulana, haram, zina, nggak boleh nazarnya ini. Ya. Kandungan babnya ada 3 di sini. Menunaikan nazar adalah wajib. Ya. Kalau kita bernazar makruh, tapi kalau sudah terpenuhi harus wajib. Yang kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar adalah ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkannya kepada Allah adalah syirik. Dan bernazar kepada selain Allah. Dan yang ketiga, dilarang untuk menunaikan nazar maksiat. Jadi kalau niatnya bermaksiat kepada Allah nggak boleh. Sebagaimana sudah saya kasih contoh-contoh, banyak contoh dalam masalah ini ya. Banyak sekali contoh dalam masalah ini. Baik, ini bahasan kita sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan lagi bab ke-13 tentang isti'adah atau minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti oleh Allah dengan kemahmulannya menjadi pahala. Dan selalu kita berdoa agar negara kita tercinta Indonesia ini menjadi negara yang aman, tentram, damai, semua rezekinya dibukakan oleh Allah dan semua utangnya terlunasi. Dan juga seluruh yang belum mendapatkan hidayah dari orang non muslim, dari orang muslim yang fasik pun, dan semua orang-orang muslim berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan juga ditanamkan persaudaraan dan keimanan dan ilmu yang dalam serta ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kita meminta agar seluruh wilayah Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas.
dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.